Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nugraha. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Perkenalkan, nama saya Agung Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Ainur Halina. Perkenalkan, nama saya Putra Syahrul. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Nopia Rahman. Kami dari kelompok 2 Kelas 11 TKJ 1 akan membahas materi pemrograman dasar. Bab 2 tentang bahasa pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan belajar ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami pengenalan bahasa pemrograman. 2. Memahami pengenalan tools dan framework. 3. Memahami instalasi tool bahasa pemrograman. 4. Memahami struktur bahasa pemrograman. 5. Memahami standar output dalam bahasa pemrograman. 6. Memahami standar input dalam bahasa pemrograman. 7. Memahami kompilasi dan eksekusi program. 8. Memahami perbaikan kesalahan. Uraian materi, pengenalan bahasa pemrograman bahasa C. Apa sih bahasa C itu? Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. Selanjutnya, bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B. Pada tahun 1970, perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories INC. Sekarang adalah AT dan T, Bell Laboratories. Bahasa C pertama kali digunakan di komputer digital equipment corporation PDP-11 yang menggunakan sistem operasi unik. Hingga saat ini penggunaan bahasa C telah merata di seluruh dunia. Hampir semua perguruan tinggi di dunia menjadikan bahasa C sebagai salah satu mata kuliah wajib. Selain itu, banyak bahasa pemrograman populer seperti PHP dan Java menggunakan sintaks dasar yang mirip bahasa C. Oleh karena itu, kita juga sangat perlu mempelajarinya. Kelebihan dan kekurangan bahasa C. Kelebihan bahasa C diantaranya, bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. Proses executable, program bahasa C lebih cepat. Dukungan pustaka yang banyak. C adalah bahasa yang terstruktur. Bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. Kekurangan bahasa C diantaranya, banyaknya operator serta fleksibilitas penulis program kadang-kadang membingungkan memakai. Bagi pemula, pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Ketiga, pengenalan ADA Dev C++. ADI merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. ADA dari Dev C++ dapat digunakan untuk 1. Menuliskan naskah program. 2. Mengkompilasi program, melakukan pengujian program, mengaitkan objek dan library ke program, dan menjalankan program. Di bawah ini adalah tampilan ADA Dev C++. ADA pada Dev C++ terbagi menjadi 4 bagian, yaitu menu utama atau menu bar. Menu utama terdiri dari Fill, Edit, Search, View, Project, Execute, Debug, Tools, CVS, Window, dan Help. Jendela text edit, tempat untuk mengetikkan program dan membuat program. Jika pertama kali Anda membuat program, nama pil jendela editor adalah Untitled One. Jendela messaging, tempat untuk menampilkan pesan-pesan pada proses kompilasi dan link program. Baris status, baris di mana menampilkan keterangan-keterangan pada saat Anda mengaktifkan menu bar dan submenu. Keempat, membuat pil editor. Pil editor merupakan pil program yang dapat dikompil dan dijalankan untuk menampilkan hasilnya serta mempunyai ekstensi CPP. Cara mengaktifkannya, klik menu pil, gambar 1.3, klik new source file. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar di bawah. Yang kelima, menyimpan pil editor. Setelah selesai mengetikkan naskah program yang baru pada jendela text edit, maka selanjutnya disimpan dengan cara pertama, klik menu pil save, lalu menekan Ctrl+S. Selanjutnya, tampil jendela save pil as seperti di bawah ini. Yang keenam, menerjemahkan program. Proses compile merupakan suatu proses menerjemahkan program dari bahasa manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa mesin. Caranya adalah, pertama klik menu Project Compile, lalu menekan hotkey Ctrl+F9. Selanjutnya, tampil kotak dialog compile seperti di bawah ini. Ketujuh, menjalankan program. Proses run merupakan suatu proses menerjemahkan program, melakukan proses linking, membuat pil eksekusi, dan sekaligus menjalankan program. Caranya adalah, klik menu debug run, lalu menekan hotkey Ctrl+F10. Selanjutnya, tampil kotak dialog run seperti di bawah ini. Catatan tambahan, jika program yang dijalankan tidak muncul, untuk melihat hasil compile dapat dijalankan di command prompt.
Kedelapan, struktur program C or C++. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri dari blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Bisa dilihat di bawah ini. Output yang akan dihasilkan dari program satu di atas adalah bahasa C. 9. Model memori. C or C++ mempunyai 6 model memori untuk program dan data. Model-model memori tersebut adalah model tiny, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program dan data tidak lebih dari 64 kilobit. Yang kedua, model small, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk masing-masing program dan data tidak lebih dari 64 kilobit. Model medium yang menyediakan jumlah memori untuk program tidak lebih dari 64 kilobit dan data tidak lebih dari 64 kilo. Model compact, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program lebih dari 60 kilobit dan data tidak lebih dari 60 kilo. Model layers, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program dan data lebih dari 64 kilo. Model hub, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk menyimpan suatu jenis data. Hanya dicukupkan sekian pembahasan dari kami. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekeliruan dikarenakan masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.